warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang hukum halal dan haram. Perkenalkan, nama saya Akila Zahwa Ramadhani dan saya tidak sendirian. Di sini ada Marcelo Agi Farifatullah dan saya Kafi Satala. Halo, kamu tahu nggak halal itu apaan? Tahu, halal itu adalah segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan dalam Islam. Lalu Kafi, haram itu apa? Sedangkan haram hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dasar halal dan haram itu kan ada 3. Kalian tahu gak sih? Aku tahu. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari Al-Hadis, dan yang ketiga dari Ijtihad. Kan dan dari Al-Quran kan ada hadisnya. Ya, aku bacain, kamu dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul Kil, itu artinya apa tuh? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampau batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Dasar kedua kan dari Al-Hadis. Ada yang tahu gak bunyi hadisnya? Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bil batinati wa buri wa anzal na ilaihal zikra litubi tina linasi manuzil ilaihim wala alahum yattafakarun. Artinya apa sih? Artinya mereka kami utus dalam membawa keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan al-zikir Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Ketiga kan ijtihad. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu adalah upaya atau kemampuan. Maksudnya? Maksudnya itu seseorang yang mempunyai kemampuan pengetahuan untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Dasar yang ketiga kan ijtihad. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu adalah upaya atau kemampuan. Maksudnya apa? Aku kurang ngerti. Maksudnya gini, maksudnya itu seseorang yang mempunyai kemampuan pengetahuan untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Itu, sekarang aku udah paham. Kalian udah paham belum? Sudah. Kalau gitu kita bahas sebab-sebab halal dan haram yuk. Ayo. Sebab halal dan haram apa saja sih? Sebab-sebab halal dan haram itu ada 3 lah. Yang pertama zat asal, yang kedua sifat asal, dan yang ketiga proses. Zat asal itu apa saja? Ada bangkai, darah, dan babi. Ada hadisnya loh, tolong dengerin ya. Innama harama alaikumul maitata wa zama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li khairillah faman istura khaira ba'in wala aladin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa makannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan yang kedua kan sifat asal. Ini gimana maksudnya? Maksudnya perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima
maka madza yufikun qulil kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkan. Nah, habis itu tadi yang dimaksudkan apa? Jadi kita itu tidak boleh berantem, tidak boleh judi, tidak boleh syirik, tidak boleh minum alkohol yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga proses. Ini maksudnya apa, Pis? Maksudnya segala sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan tanpa syariat Islam hukumnya haram celo. Yang mari kita bahas penerapan hukum halal dan haram. Penerapan hukum dan halal ada 3, apa aja sih? Yang pertama penerapan dalam sikap, yang kedua penerapan dalam perilaku, dan yang ketiga penerapan dalam konsumsi. Penerapan dalam sikap itu seperti apa sih, Pis? Seperti kita sedang makan nasi, nah terus nasinya nggak habis, jadinya nasinya kebuang, nah jadinya kan mubazir. Sama kalau misalnya kita makan berlebihan, jadi kita muntah dan makanannya jadi haram. Itu sel. Oh kayak gitu ya, jadi kita nggak boleh makan berlebihan, jadi kita itu harus makan secukupnya ya. Iya. Yang kedua kan penerapan dalam perilaku, itu maksudnya apa sih? Maksudnya gini, kayak sepertinya tidak boleh membuang sampah sembarangan karena bisa membuat banjir atau memperbiakan nyamuk dan bisa memuatkan DBD. Yang ketiga penerapan dalam konsumsi itu apa sih? Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPHI. Lalu bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal? Untuk mendapatkan sertifikat halal, suatu produk harus diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Tadi kalian udah pada paham? Udah. Misalnya nih, kalau kita ke restoran makan ikan gurame tapi bekas panggangannya bekas dari magang wabi, itu haram. Kan tadi kan dijelasin tuh kalau bangkai, darah dan babi itu kan haram. Kenapa darah bisa haram? Karena banyak mengandung kuman dan bakteri. Oh, jadi udah stop. Kalau kita makan mangga tapi dari hasil mencuri itu haram dong. Iya haram, soalnya mangganya itu halal tapi proses pengambilannya itu haram karena didapatkannya dengan cara mencuri. Masih ingat gak pas tadi kita cerita tentang makanan? Pasti. Kenapa ya makanan bisa haram kalau misalnya kita muntahin? Karena kalau kita makan banyak itu akan muntah dan haram jadinya. Soalnya mubazir. Dan juga kalau kita makan dan udah teman-teman, cukup sekian pembahasan kita tentang hukum halal dan haram. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.